Tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Peringatan, konten audio ditujukan untuk audiens dewasa karena mengandung bahasa eksplisit, berunsur kekerasan, dan seksual. Kebijakan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia yang bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga Instagram, TikTok, dan Twitter kami di @medio_by_kgmedia agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Hilangnya George Marsh dengan tanda-tanda yang telah diterima mengais titik yang perlahan semakin terang. Mobil biru kuning, hilangnya kancing mantel, dan sebuah telepon. Siapa yang tega dengan lelaki tua itu? Akhirnya muncul keterangan yang lebih meyakinkan lagi bahwa mobil biru kuning tersebut memang mempunyai hubungan erat dengan pembunuhan Marsh. Pelapornya adalah Nyonya Leary, yang pagar belakang rumahnya berbatasan dengan halaman belakang rumah Marsh. Setelah membaca berita-berita surat kabar tentang mobil biru kuning, Nyonya Leary berinisiatif untuk menyampaikan pengalamannya kepada polisi. Jadi ya Pak, 10 hari yang lalu itu ada pria datang ke rumah saya. Katanya namanya Willis Adow. Dia datang pakai kendaraan biru kuning dari Lynn buat mempersiapkan pembuatan sebuah film, Pak, katanya. Terus, dia meminta saya untuk mau menyewakan sebuah kamar di sini. Lalu Anda beri kamar untuknya? Iya, Pak. Sebenarnya sih, saya nggak biasa menyewakan di bagian rumah saya. Cuma karena orang itu bilang kalau tinggal di Hotel Boston dan di Lynn hanya tinggal beberapa hari aja, makanya akhirnya saya berikan kamar untuk dia sewa. Tapi ya, Pak, ada yang mencurigakan. Mencurigakan bagaimana? Saya sebenarnya pernah membuka kamar Willis Adow, Pak. Soalnya saya kira dia kan sedang keluar. Ternyata pas saya buka, dia rupanya lagi mengawasi rumah George Marsh pakai teleskop. Apakah setelah ketahuan dia langsung keluar? Tidak, Pak. Dia keluar di hari yang sama saat sewa kamarnya berakhir. Dia bilang sih kalau katanya kota ini itu nggak sesuai dengan lakon film yang mau dia buat. Jadi dia langsung pergi aja. Tanggal berapa? Roger, lapor. Kami menerima telegram dari James Marsh II yang bilang kalau dia menjanjikan $500 Amerika kepada siapapun yang bisa menangkap pembunuh ayahnya. Dia dan istrinya sudah hampir sampai di kota. Hadiah sebesar $500 ini juga dijanjikan oleh perkumpulan Marsh. Dan, Komandan, kami juga mendapat laporan baru tentang mobil biru kuning. Baik, saya akan ke sana. Saya kemarin memperbaiki mobil mogok di Chatham Street, Pak, dekat rumah Marsh. Setelah selesai memperbaiki, pemilik mobil ngasih saya kartu nama. Tulisannya Willis Adow dari X-Ray Motion Pictures Company di Chicago, Illinois. Apa kamu pernah menghubunginya? Belum pernah, Pak. Tapi saat ngasih kartu nama ini, saya disuruh menunggu pembayaran perbaikan mobil dari dealer yang masih memberikan garansi mobil itu. Baik, bantu aku untuk menelepon dealer itu. Saya akan pergi ke Boston untuk mencari keterangan di sana. Baik, Pak. Sesampainya di Boston, Komandan Burks menemukan keterangan bahwa perusahaan Connell & McCone telah menjual mobil biru kuning itu kepada seseorang bernama Willis Dow. Tadinya mobil itu masih menjadi milik mereka, namun kini sudah sepenuhnya milik Willis Dow. Roger, lapor.
Kami sudah menelpon biro kendaraan setempat dan memperoleh keterangan bahwa alamat yang sesuai dengan pemilik kendaraan dengan nomor tersebut adalah alamat New Richmond Hotel Boston. Mereka bilang masih ingat ada seseorang bernama Dow yang menyewa sebuah kamar mulai tanggal 24 Maret sampai 11 April. Ganti. Apakah ada keterangan lain dari pelayan? Karena peran mereka sangat penting. Karena bisa memantau langsung kamar yang diinapi Dow. Ganti. Ada, Komandan. Mereka memberikan keterangan kalau Dow beberapa kali tidak di kamarnya. Ada kemungkinan bilang kalau Dow sedang menginap di tempat lain. Bagaimana dengan mobil biru kuning? Ganti. Keterangan yang didapat kalau Dow tidak mengendarai mobil itu saat meninggalkan hotel. Dow juga bilang kepada direktur hotel kalau dia ingin pergi ke Portland. Kami juga mendapatkan keterangan kalau hubungan dengan Dow bisa diperoleh lewat First National Bank di Boston karena Dow membuka rekening banknya. Ganti. Baiklah, aku akan ke sana untuk memeriksa secara langsung. Banyaknya laporan yang telah menunggu. Komandan Burks kembali ke Lynn. Jejak Dow tidak terlihat di Portland dan Chicago karena tidak didapatkan perusahaan film yang bernama X-Ray Motion Pictures. Dari situ, Burks meyakini kalau Dow telah berbohong dan menggunakan kartu nama palsu. Sementara itu, polisi telah menemukan benda yang telah dilemparkan oleh orang bermantel abu-abu dan berkendaraan kuning ke dalam sungai Saugus. Kami menemukan benda yang telah dilempar laki-laki itu, Komandan. Benda itu adalah sebuah pistol Colt 32 yang 5 pelurunya sudah ditemukan. Apakah para ahli sudah menemukan peluru apa yang ada di dalam tubuh korban? Apakah sama? Sama, Komandan. Peluru yang sama dikeluarkan oleh pistol Colt 32 dengan nomor seri pabrik 88191 ini. Baik, aku akan mengirimkan pesan ini ke Colt Patton Arms Company di Hartford. Aku harus meminta bantuan mereka untuk menemukan pemilik pistol bernomor sekian. Lalu bagaimana dengan kabar First National Bank di Boston, Komandan? Aku mendapatkan keterangan kalau Willis A. Dow ini membuka rekening pada bank itu di tanggal 25 Maret. Ya, 17 hari sebelum terbunuhnya George Mars. Bahkan yang diserahkan oleh Dow itu bukan uang tunai, melainkan semacam surat kuasa yang memberikan hak kepadanya untuk mengambil sebuah uang di sebuah bank di Los Angeles. Berapa uang yang tertulis untuk diambil, Komandan? $1.700.000 Amerika. Kenapa bank itu mau menerimanya ya? Karena surat itu memenuhi semua syarat. Makanya oleh First National Bank diterima dan diperlakukan sebagai uang tunai. Dari jumlah yang telah dimasukkannya ke dalam bank, Dow telah mengambil sebanyak $600. Sisanya diambil habis pada tanggal 6 April. Sekarang aku harus mengirim pesan kepada polisi Los Angeles untuk mencari Willis A. Dow. Setelah mengirimkan pesan, Komandan Burks menuju markas polisi di Boston. Di sana ada perkembangan baru bahwa mobil berwarna biru kuning telah ditemukan ke Clarendon Street di Boston. Burks dan para detektif Boston memeriksa mobil tersebut dan menemukan banyak cipratan darah di lantai kendaraan. Juga sebuah kotak peluru berukuran 32 yang setengah kosong. Petunjuk itu sangat kuat, namun petunjuk di mana sang pemilik masih nihil. Sementara itu, telah masuk jawaban dari pabrik Colt di Hartford. Pistol revolver 32 nomor 88191 dijual oleh pabrik tersebut pada tahun 1991 kepada Rule Barrel Company, sebuah toko alat-alat olahraga di Stockton, California. Segera, Burks menemui Caleb Marsh di sore itu. Tuan Caleb Mars, beberapa hari yang lalu Anda cerita kalau James Mars I adalah adik dari George Mars yang ditinggali warisan $140.000 Amerika. Dan didapatkan juga informasi kalau anak angkatnya, Orva Mars, yang tinggal di Stockton hidup dari bunga modal warisan itu. Tapi Anda bilang modal $140.000 Amerika itu diurus oleh George Mars. Benar demikian? Ya. Kalau boleh tahu, sebenarnya bagaimana kehendak James Mars tentang warisan ini? Lalu bagaimana hubungan dirinya dengan George Mars? James Mars I ini menghendaki kalau setelah dia meninggal, modal itu selama 10 tahun akan diurusi sama George Mars. Orpa, ya cukup diberi bunganya aja. Nanti setelah tahun 1915, George Mars harus ngasih uang $140.000 Amerika itu ke Orpa.
Tapi kalau George Mars meninggal sebelum tahun 1915, bagaimana Tuan? Apakah telah ditunjuk wali lain yang harus mengurusi modal itu? Enggak ada. Ya Tuhan, sekarang George sudah meninggal. Modal itu bisa langsung jadi hak penuh Orpah. Apakah gara-gara itu George dibunuh? Ya Tuhan. Sore hari itu datang jawaban dari polisi Los Angeles mengenai surat kuasa yang dinyatakan memang dikeluarkan oleh sebuah bank di Los Angeles dan diserahkan kepada Willis Doe. Namun pegawai bank tersebut tidak mengenal siapa Doe itu. Malamnya, Burks mengirim telegram panjang kepada polisi di Stockton. Dia melukiskan ciri-ciri Doe, menjelaskan hubungan George dengan Orpha Marsh, serta menceritakan soal pistol yang dibeli oleh Rule Berdell Company di Stockton 11 tahun lalu. Bagai turunnya hujan di padang pasir yang tandus, hari berikutnya telah datang jawabannya dari Briar, komandan polisi Stockton. Saya menemukannya. Oke, easy. Siapa dia? Namanya William Edor, bukan Willis Edow. Dia keponakannya Orpha Marsh. Sedikit mengejutkan, tapi saya sudah menduganya. Memang Orpha Marsh tadinya bernama Orpha Dor sebelum dipungut jadi anak angkat oleh James Marsh. Dan dari catatan Rule Berdell Company, William membeli revolver Colt nomor 88191 di tahun 1909. Bisa kamu jelaskan tentang Orpha? Orpha ini wanita terhormat dan wanita baik-baik. Tapi William ini sebaliknya, 6 minggu yang lalu masih menumpang. Bahkan Orpha ini juga ngasih modal untuknya membangun usaha toko sepeda motor. Lalu bagaimana usahanya? Tidak berhasil. Jadi toko itu dijual sama William dan laku $2.000 Amerika. William ini juga tahu tentang warisan itu. Dia juga tahu kalau warisan $140.000 Amerika itu bisa menjadi milik bibinya kalau George meninggal. Laki-laki itu licik. Dia berhasil membujuk bibinya untuk membuat surat wasiat. Dan ya, Orpha sudah menentukan William sebagai pewaris utamanya. Jadi kalau Orpha meninggal, ya uang itu tentu akan jatuh ke tangan William. Maka sekarang anak buah saya sudah saya suruh untuk menjaga rumah Orpha Marsh. Oke, terima kasih infonya. Lampu operator Nona Helen menyala, tanda seseorang meminta dihubungkan. Dan inilah yang menjadi babak terakhir kisah ini. Halo, dengan saya Helen. Ada yang bisa dibantu? Tolong hubungkan saya dengan nomor telepon Orpha Marsh. Tunggu sebentar. Jangan letakkan gagang telepon. Sinyalnya sedikit terganggu. Helen yang mengenal betul suara William karena seringkali menyambungkan pembicaraannya lewat telepon dengan Orpha Marsh, segera menelpon markas besar polisi. Halo Pak, saya mendapatkan telepon dari William. William sekarang sedang berada di ruang telepon umum di sebuah restoran di Center Street. Segera ke sana ya Pak. Benar, tidak sampai 5 menit kemudian, William Dorr alias Willis Doe sudah tertangkap. Keadaannya masih berada di dalam ruangan telepon umum yang sedang menyamar sebagai orang Meksiko, memakai topi sombrero lebar dan sepatu Lars bertumit tinggi. Rambutnya pun dicat hitam dan kulitnya diwarnai coklat kelam. Komandan, kami menemukan sebilah parang panjang. Dalam kopernya juga ada mantel abu-abu yang kancingnya sudah hilang satu. Kami juga menemukan buku harian William yang mencatat segala kegiatannya sejak dia menjual toko sepeda motornya di Stockton sampai meninggalkan kota itu. Rela menempuh jarak ribuan kilometer ke Lynn untuk membunuh George Marsh. Aku belum pernah sih ketemu George Marsh, tapi aku harus tetap ke Lynn. Aku harus mengamati dengan cermat. Aku kan sudah biasa melakukan ini. Pasti mudah sih kenal sama dia dan kebiasaannya. Tadi aku naik tram yang sama yang dinaiki sama George ke pusat kota Lynn. Pulangnya aku masih ngikutin dia pakai tram yang sama. Pas dia turun dari halte deket rumahnya,
Aku mendekatinya terus mengenalkan diri sebagai anak angkat Orpha Marsh. Dia kelihatan tertarik banget sama obrolan kita. Aku ajakin aja buat naik mobilku, buat nganterin dia ke rumahnya. Ya, walaupun harus menempuh jarak beberapa puluh meter sih. Bodoh banget sih George. Dia mau-mau aja masuk mobil. Aku langsung bawa dia ke Teluk Massachusetts lah. Terus aku bunuh. Habis itu aku lempar aja mayatnya di tempat sepi. Pistolnya udah aku buang ke Sungai Saugus. Sekarang aku lagi di jalan menuju Boston. Sial, mobilku mogok di tengah jalan. Aku harus pakai rencana lain buat naik kereta api. Bibi pasti menungguku di rumah ya. Tulisan dalam buku hariannya berakhir di situ. Sayangnya, dalam buku harian itu, William tidak menyebutkan rencananya terhadap sang bibi Orpha. Tapi tentu saja kalau dipikirkan secara logis, dia akan membunuhnya pula demi memperoleh harta. Beberapa hari setelah tertangkap, William dibawa kembali ke California. Pada Februari yang dingin di tahun 1913, perkaranya disidangkan. Ampuni saya Tuan, saya sedang berada dalam keadaan sakit otak. Tolong ampuni. Juri tidak menggubris permintaan itu karena mereka melihat William masih normal dari perilaku dan apa yang ia tulis di buku catatan. Juri memutuskan bahwa William bersalah. Pada Maret 1914, William menjalani hukuman mati di atas kursi listrik di penjara Charlestown. Hadiah yang telah dijanjikan kepada orang yang bisa menangkap pembunuh George Marsh diberikan kepada Komandan Burks. Namun dia tidak mau menerima seluruhnya. Uang itu kemudian dibagi dua, separuh untuk Komandan Burks dan separuhnya untuk Helen, petugas kantor telepon. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.